Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam, Horas. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini dari Minggu Advent yang ketiga dalam tahun C, apakah yang harus kami perbuat? Ya, ini sampai muncul beberapa kali di dalam satu perikop ini. Dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Baiklah saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Pakai kata channel ya, supaya tidak rancu dengan akun yang lainnya. Nah, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, ya, Minggu Gaudete, ya. Gaudete in Domino Semper, ya, dalam bahasa Latin ya ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Nah, hari ini dalam gereja-gereja Katolik kita menyalakan lilin ya, berwarna pink. Ini kan ada 4 lilin. Minggu pertama Advent, minggu kedua Advent, minggu ketiga warna pink dinyalakan, yang 3 lainnya warna ungu. Nanti minggu keempat yang terakhir ungu, yang terakhir dinyalakan. Imam juga mengenakan kasula warna pink, ya, untuk mengungkapkan sukacita komunal kita dalam kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Ya, ini soal kasula, kalau tidak punya kasula pink, ya nantinya ungu tidak jadi masalah. Nah, kita bersukacita karena apa? Ya, pertama merayakan hari kelahiran Yesus. Ya. Seperti kalau kita mengenangkan ulang tahun itu kan ya sukacita. Tetapi kalau soal Yesus kan tidak hanya sekedar ulang tahunnya Yesus yang membuat kita sukacita. Kita mengenali kehadirannya sehari-hari di tengah-tengah kita. Harus ada kesadaran ya bahwa Yesus selalu hadir dan mendampingi hidup kita. Kita menantikan kembalinya dalam kemuliaan. Jadi kehidupan sekarang ini kita masih mengharapkan akan kedatangan Yesus dalam kemuliaannya. Nah, saudara-saudari, sekali lagi Gaudete in Domino Semper ya, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan, atau bersukalah di dalam Tuhan senantiasa ya, letterleknya seperti itu. Jadi kita memasuki hari Minggu ketiga Advent ya, kita memang diajak untuk bergembira dengan harapan. Ya, Advent adalah waktu sukacita ya, bukan hanya karena kita menyongsong hari kelahiran Yesus, tetapi karena Tuhan sudah hadir di tengah kita ya. Sukacita Kristen ini tidak datang dari yang penting tidak ada kesedihan, bukan itu. Yang penting tiadanya rasa sakit, bukan itu, atau tiadanya masalah. Tetapi lebih dari itu ya, itu hanya sebagian saja. Lebih dari itu adalah kesadaran akan kehadiran Kristus di dalam jiwa kita. Nah, inilah sukacita Kristen. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita merenungkan ya pesan Injil ya, pertobatan yang mengarah kepada pembaharuan hidup yang diwartakan oleh Yohanes ya. Yohanes mendesak para pendengarnya untuk membuat persiapan untuk kedatangan Mesias. Pertobatan yang Yohanes ajarkan itu menyentuh perubahan perilaku yang nyata ya, bukan hanya menyesali segala sesuatu di masa lalu ya, tetapi secara real nyata hari ini kini itu apa yang harus diperbuat. Nah, waktu itu orang banyak bertanya kepada Yohanes ya, maksudnya Yohanes Pembaptis ya ini, apakah yang harus kami perbuat? Jadi soal pertobatan adalah
hal yang harus dilakukan. Dijawab apa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Itu artinya siapapun yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai berkat dari Tuhan lebih, ya harus berbagi berkat, ya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Sama ya, pakaian, makanan itu kan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar ya, ini kebutuhan mendasar. Ya, kita diajak untuk berbagi setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Nah, jawaban ini kepada orang banyak. Nah, sekarang pemungut cukai juga bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ini jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi jelas sekali di sini ya, pemungut cukai pun diajak untuk bertobat, untuk menagih yang sudah ditentukan, artinya sudah ada bayaran tertentu. Prajurit juga bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Semuanya menjadi sangat jelas ya. Untuk pemungut cukai, untuk orang banyak seperti apa pertobatannya, untuk prajurit seperti apa pertobatannya, begitulah seterusnya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias, Yohanes menjawab, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tak pantas. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi jelas ya yang dimaksud dengan pertobatan di sini menurut Injil ini dan menurut nasihat Yohanes ya. Yohanes menasihati tentara, pemungut cukai, juga bagi kita ya, ini dimaksudkan membuktikan iman itu melalui karya amal, melalui kejujuran, keadilan sosial. Ya, biarlah pemungut cukai menjadi pemungut pajak yang baik, jadi tentara juga tentara yang baik. Ya, kalau kita sekarang jadi ASN ya ASN yang baik. Jadi orang dalam kehidupan masyarakat juga jadilah orang yang berguna di masyarakat, di dalam keluarga dan seterusnya. Nasihat kepada penagih pajak dan semuanya ini menjadi sangat jelas ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disebut alat penampi sudah di tangan untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya. Nah, apakah kita masuk sebagai gandum ini atau debu yang akan dibuang? Nah, maka ini panggilan Yohanes untuk pertobatan adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, pertobatan berarti perubahan dengan sukacita, bukan dengan sedih ya. Dipenuhi dengan harapan bahwa Mesias akan datang tadi ya kan. Maka mereka bertanya, lalu kalau Mesias sudah dekat, sudah datang, itu apa yang harus kami lakukan? Nah, Yohanes menjelaskan rahasia sukacita Kristen ini sebagai komitmen sepenuh hati untuk melakukan kehendak Allah. Ya, menurut Yohanes, kebahagiaan datang bukan hanya untuk hal-hal yang sepertinya luar biasa, tetapi pertobatan dimulai dari hal yang sederhana. Ya, kebahagiaan datang, dan ini sekaligus menjadi sarana pertobatan, melakukan tugas-tugas harian dengan setia, yang berbuat yang baik bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Yohanes menantang kita untuk bermurah hati dan bertindak adil, amal, dan jujur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebut dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Berita ini pun, nasihat ini pun berlaku juga bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita di Minggu Advent ketiga ini bersukacita
karena kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Lilin sudah menyala 3, itu artinya sudah semakin terang. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam Horas. Saudara-saudariku yang terkasih, mohon dibantu ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Berikan juga komentar serta like. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.